mendiskusikan, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada diskusi. Saya persilahkan kepada adik-adik semua, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan. Pertanyaannya itu, apa aliran madhab fikih beliau, Imam Syafi'i, dan kan Imam Syafi'i itu beraliran kalam Syiah Zaidi. Minta tolong dicontohin contoh penafsiran beliau yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah aliran Syiah Zaidi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ananda. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, Aisyah Al-Khairun Nida, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaannya, apakah ada dari sekian banyak karya Imam Asy-Syaukani yang bersifat moderat, artinya beliau tidak terlalu condong dan terlalu fanatik dengan Zaidiyah, karena seperti yang kita tahu di yang Ibu jelaskan, beliau sempat mempelajari beberapa kitab yang bermadhab Syafi'i. Apakah hal tersebut bisa berpengaruh pada pemikiran beliau yang kemudian akan dituang dalam karyanya? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Aisyah Al-Khairun Nida. Ada lagi? Saya lagi? Oke, silahkan. Siapa dulu? Saya Bu Devi Ramayani, Bu. Oke, silahkan. Kan Syiah itu kan Bu ada terbagi menjadi beberapa golongan ya kan Bu. Jadi golongan-golongan ini apabila dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu ada perbedaan atau tidak Bu? Makasih Bu. Ada perbedaan atau tidak ya? Oke, terima kasih Devi. Selanjutnya tadi siapa ya? Saya, Bu. Oke, silahkan Anna Kutrotun Nada. Perkenalkan, saya Anna Kutrotun Nada. Pertanyaan saya yaitu, Imam Asy-Syafi'i kan menyebutkan bahwa pada saat itu mufasir dalam menafsirkan Al-Quran itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu dalam menafsirkan Al-Quran membatasi hanya dengan riwayat saja, dan kelompok lain membatasi hanya pada aspek diroinya saja. Nah, pertanyaan saya, mengapa ada pembatasan seperti itu? Seperti yang kelompok pertama itu dengan biriwayah dan kelompok kedua itu dengan aspek diroi. Ini tanya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Anna Kutrotun Nada. Oke, di sini sudah ada 4 penanya ya. Pertanyaan pertama dari Ananda Sahara menanyakan tentang madhab fikihnya Asy-Syaukani. Kemudian Aisyah Al-Khairun Nida menanyakan tentang karya beliau yang moderat. Ya. Kemudian pertanyaan dari Devi Ramayanti tentang bagaimana perbedaan masing-masing Syiah ya di dalam membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir anak Kutrotun Nada menanyakan ini ya, penentuan sumber birra'i dan bisur. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Saya kembalikan ke halaman pertama. Ya.
di sini ini nanti insya Allah saya share linknya ya. Karena kalau saya share masing-masing PDF-nya kadang ada yang nggak kuat ya, karena size-nya terlalu besar. Oke, jadi kitab tafsir Fathul Qadir ini untuk cetakan ini ya, apa ini? Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ya. Ini dicetak sebanyak 5 jilid ya. Jadi yang jilid pertama itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Fathul Qadir Al-Jami' baina fannayir riwayah wad dirayah min ilmi tafsir gitu ya. Jadi memang dalam judulnya pun Imam Asy-Syaukani itu punya impian gitu ya. Artinya karena beliau melihat banyak kitab-kitab tafsir yang hanya condong pada riwayat saja, yang kemarin kita diskusikan itu ya, tafsir Ad-Dur Al-Manthur fit Tafsir bil Ma'thur, itu kan kitab tafsir tersebut hanya condong pada riwayat saja. Tapi ada juga kitab tafsir yang kecenderungannya itu lebih banyak dirayahnya ya, ketimbang riwayatnya. Jadi nggak imbang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ditimbang itu nggak 50%, 50%. Tapi bisa jadi riwayatnya hanya 20%, tapi birainya 80% gitu ya. Nah, beliau ini kemudian menyuguhkan kitab tafsir yang memang mengakomodir dua-duanya dan berusaha imbang dua-duanya gitu ya, baik antara riwayat dan dirayah. Karena menurut beliau, kalau kitab tafsir misalnya kuat dengan dirayahnya, dirainya ya, kalau kuat dengan riwayatnya, kuat dengan dirainya, itu terkadang juga dimanfaatkan oleh ideologi tertentu gitu ya. Makanya tadi Devi menanyakan bagaimana perbedaan masing-masing kelompok Syiah di dalam membaca sebuah ayat, karena terkadang ayat itu disesuaikan dengan ajaran ideologi masing-masing begitu ya. Nah, ini kan dikhawatirkan ketika tafsir itu dengan birra'yi, maka penafsiran itu disesuaikan dengan selera ideologi masing-masing gitu ya. Misalnya tafsir Al-Kasyaf dengan yang pernah kita pelajari ya, tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Az-Zakhsyari ketika berbicara kalam, ayat-ayat teologi, ayat-ayat kalam, ketika ayat tersebut tidak sesuai dengan ajarannya, maka akan ditakwil sehingga sesuai dengan ideologi mereka, kan begitu ya. Nah, ini yang kemudian oleh Imam Asy-Syaukani ini mungkin saya respon pertanyaannya Anna dulu ya. Inilah yang kemudian oleh Imam Asy-Syaukani supaya tafsir ini itu mengakomodir dua-duanya gitu ya. Jadi orang melakukan aspek nalar itu ada argumentasi dalilnya, kira-kira begitu ya, bukan kemudian disesuaikan dengan selera ideologi masing-masing. Karena dikhawatirkan kalau birra'yi itu seperti itu, sesuai dengan nalar masing-masing gitu ya. Kalau nalarnya Mu'tazilah, ya akhirnya kitab tafsir itu dipaksakan sesuai dengan ideologi Mu'tazilah. Kalau dia orang Syiah, maka akan dipaksakan ayat itu dipahami sesuai dengan ideologi Syiah. Begitu juga aliran-aliran kalam yang lain ya. Makanya Imam Asy-Syaukani itu menyuguhkan kitab tafsir dengan berusaha mengakomodir dua-duanya, yakni fannayir riwayah dan juga wadirayah. Begitu ya. Terlepas nanti didapati ada kekurangan, yaitu namanya tafsir itu karya manusia, ya tentu ada ayat yang mungkin sudah tidak relevan penafsirannya ya, bukan ayatnya. Ada penafsiran terhadap ayat tertentu yang mungkin sudah tidak relevan, ada yang masih relevan. Itu hal yang wajar ya, karena tafsir itu kan merespon zamannya, zaman sang mufassir itu hidup gitu ya.
ketika sudah berubah zaman, ya kan namanya juga karya manusia ya, pasti dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Oke, ini alasan kenapa Imam Asy-Syaukani menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan mengakomodir dua sumber secara sekaligus dengan berusaha imbang antara riwayah dan dirayah gitu ya. Al-jami' baina fannayir riwayah wa dirayah. Pertanyaannya anak Qutratun Nada itu, kenapa kitab-kitab tafsir yang ada itu ada yang condongnya bil ma'thur gitu ya, ada juga yang condongnya bil ra'yi gitu ya. Nah, tentu alasannya yang pertama faktor waktu gitu ya. Kalau anak Qutratun Nada dan teman-teman yang lain, misalnya kalau di era abad 3 Hijriyah gitu ya, atau 4 Hijriyah, itu nuansa tafsir itu masih bil ma'thur. Jadi kan kitab tafsir itu masih periodenya itu kan masih periode awal gitu ya. Sehingga apalagi tafsir Ibnu Jarir At-Tabari misalnya abad ke-4 gitu ya. Itu kan penafsirannya bil ma'thur. Karena memang Ibnu Jarir At-Tabari itu kan kalau melihat generasinya ya, itu kan dekat dengan generasi tabi'in ya. Generasi tabi'in juga. Artinya apa? Tafsir itu yang masih penafsiran dengan Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadith, Al-Quran bi qaulit tabi'in. Artinya Al-Quran ditafsirkan dengan kaulnya sahabat ataupun kaul tabi'in. Jadi periode-periode awal itu penafsiran masih nuansanya bil ma'thur gitu ya. Karena kan perkembangan ilmu pengetahuan belum pesat, sehingga kitab tafsir itu nuansanya masih bil ma'thur. Jadi tentu faktor pertama ya waktu gitu ya. Waktulah yang kemudian nanti berbeda ketika masuk pada era pertengahan gitu ya. Misalnya ya, di era Abasyiyah misalnya ya, di era Abasyiyah di mana peradaban ilmu pengetahuan pada masa itu, peradaban Islam tentunya ya, sudah mulai menerjemahkan karya-karya masa lalu di era peradaban Yunani. Ya, misalnya menerjemahkan karya filsafatnya Plato, Aristoteles, gitu-gitu ya, itu kan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Yunani. Nah, pada masa itu banyak menerjemahkan buku-buku atau karya-karya dari peradaban Yunani yang kemudian nanti muncullah banyak ilmuwan-ilmuwan dari Islam tentunya ya, yang ahli filsafat seperti siapa? Ibnu Sina gitu ya. Ada juga yang ahli kedokteran dan lain sebagainya. Artinya karena perbedaan atau adanya perkembangan ilmu pengetahuan, inilah yang kemudian kitab tafsir terus berkembang gitu ya. Makanya ada tafsir dengan nuansa falsafi gitu ya. Birra'yinya itu falsafi. Ada yang misalnya di abad kelima itu perdebatan kalam itu sangat kental sekali. Ya, perdebatan kalam itu sangat kental sekali, bahkan bisa pertumpahan darah ya karena perbedaan aliran kalam. Nah, karena adanya perkembangan kajian kalam, diskusi tentang ayat-ayat teologi itu sangat berkembang, dan pada saat itu juga aliran kalam terus berkembang, maka kitab-kitab tafsir yang ada ya muncul birra'yi tapi disesuaikan dengan ideologi masing-masing gitu ya. Jadi memang di masa-masa awal banyak yang masih bil ma'thur gitu ya. Tetapi nanti berkembang tafsir itu menggunakan birra'yi. Tapi birra'yinya ini terkadang karena faktor ideologi. Ini yang tentu disayangkan ya. Jadinya tafsir itu hanya untuk satu kelompok, kira-kira begitu ya. Padahal ayat Al-Quran itu kan rahmatan lil alamin, kira-kira begitu ya. Jadi
disesuaikan dengan ideologi masing-masing. Ini yang kemudian nanti dikritik oleh ulama-ulama tafsir kontemporer ya. Ada juga penafsiran birra'yi itu karena perkembangan ilmu pengetahuan yang terus meningkat gitu ya. Makanya mungkin dalam konteks sekarang ada tafsir dengan nuansa ilmi, tafsir sains gitu ya. Kementerian Agama memunculkan tafsir sains, misalnya begitu. Ini yang pertama ya. Jadi di samping faktor waktu di masa awal memang masih perkembangan ilmu pengetahuan belum berkembang pesat sehingga tafsir itu masih disuguhkan dengan bil ma'thur. Di sisi lain penafsiran dengan birra'yi karena memang adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, di sisi lain juga karena itu tadi ya, perkembangan ideologi yang cukup pesat yang kemudian akhirnya ideologi-ideologi tertentu, kelompok-kelompok tertentu menafsirkan ayat Al-Quran disesuaikan dengan ideologi masing-masing. Nah, ketika banyak kitab tafsir yang kemudian ya, akhirnya penafsiran birra'yi itu disesuaikan selera masing-masing gitu ya. Kalau orang Mu'tazilah disesuaikan Mu'tazilah, orang Sunni disesuaikan selera Sunni, orang ya intinya sesuai dengan selera masing-masing. Yang kemudian di abad pertengahan juga nanti muncul tafsir bil ma'thur lagi gitu ya, seperti tafsirnya Ibnu Katsir. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar ya, tafsir Al-Quran Al-Azim itu kan masuk kategori di era pertengahan ya. Nah, dia muncul dengan nuansa bil ma'thur lagi. Jadi kalau kita buat bagan gitu ya, misalnya sekarang bil ma'thur, kemudian berkembang jadi birra'yi. Nanti kembali lagi ke bil ma'thur lagi. Karena apa? Karena misalnya seperti Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir yang punya tafsir Al-Quran Al-Azim itu karena melihat banyak penafsiran birra'yi yang yaitu tadi untuk selera masing-masing, ideologi masing-masing gitu ya. Jadi kayak penafsiran itu tidak objektif tapi subjektif. Yang kemudian ayolah kita kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Kira-kira begitu ya. Yang kemudian karena sudah terlalu jauh gitu ya. Sudah terlalu jauh yang kemudian banyak pemahaman-pemahaman yang kurang tepat karena disesuaikan dengan selera ideologi mufassir masing-masing yang kemudian seperti Ibnu Katsir menyuguhkan tafsir dengan nuansa bil ma'thur padahal di era pertengahan di mana peradaban ilmu pengetahuan sudah pesat gitu ya, tapi beliau kembali lagi nuansa penafsirannya dengan birriwayah karena mengajak masyarakat untuk ayo kita kembali lagi gitu ya kepada penafsiran Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis, Al-Quran bi qaulis sahabah, Al-Quran bi qaulit tabi'in. Begitu anak Qutratun Nada ya. Ini karena nyambung dengan judulnya ya, jadi saya jawab duluan. Begitu ya, De ya. Jadi memang tergantung tujuan mufassir ya, dan tentunya merespon problem pada masa itu ya. Misalnya adik-adik kalau belajar tafsir itu yang tafsir Al-Maraghi, mungkin adik-adik juga sudah pernah belajar ya. Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu penafsirannya sangat ringkas. Gitu ya, sangat ringkas. Kenapa ya Ahmad Mustafa Al-Maraghi kok penafsirannya ringkas? Padahal dia kan di era kontemporer. Perkembangan ilmu pengetahuan kan pesat, kenapa dia tafsirnya ringkas? Misalnya begitu ya, adik-adik tanya. Nah, ini kita harus melihat latar belakang penulisan dari kitab itu. Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu menulis sebuah karya dengan tafsir Al-Maraghinya, itu tujuannya supaya kitab tafsir itu menjadi konsumsi masyarakat umum gitu. Kalau konsumsinya masyarakat umum, kalau pembahasannya terlalu jelimet gitu ya, ya masyarakat pasti akan kebingungan gitu ya. Makanya pembahasan di dalam tafsir Al-Maraghi itu cukup sederhana. Kira-kira begitu ya. Jadi memang tentu disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu ya. Berbeda dengan Wahba Az-Zuhaili gitu ya.
Wahbah Az-Zuhaili itu kalau nanti adik-adik belajar tafsir kontemporer, dia punya 3 kitab tafsir yang cukup populer gitu ya. Ada tafsir Al-Munir, ini untuk para pegiat atau yang misalnya adik-adik ini ya, pegiat kajian IAT. Itu tafsir Al-Munir yang sangat lengkap 15 juz. Nanti ada tafsir Al-Wasit yang di tengah-tengah. Nanti ada juga tafsir yang paling bawah gitu ya, hanya 3 jilid. Itu untuk masyarakat awam. Artinya apa? Seperti Wahbah Az-Zuhaili itu sampai punya 3 kitab tafsir yang populer ya. Tentunya karya yang lain juga banyak. Yang populer ini memang disesuaikan dengan sasarannya masing-masing. Tapi ini juga menjadi rahmat untuk kita ya. Jadi kita misalnya diminta untuk mengisi kajian tafsir, misalnya begitu ya. Maka kita harus paham dulu sasaran kita siapa, audiensnya siapa. Oh, audiensnya itu adalah mahasiswa-mahasiswa, misalnya begitu ya. Nah, adik-adik tentu kitab tafsir yang dirujuk, ambillah kitab-kitab tafsir yang detail pembahasannya ya. Tapi kalau audiensnya itu adalah masyarakat awam, jangan pakai kitab tafsir yang sulit gitu ya. Nanti kebingungan masyarakat awam itu. Ambillah kitab-kitab tafsir yang ringan gitu ya. Seperti tafsir Al-Marawi. Begitu ya, de anak Qutratun Nada. Qutratun Nada, ya betul. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Saya lanjut ya. Kemudian saya masuk pada penafsirannya. Ini masih muqaddimah ya. Di sini ada masyayikhuhu alladzina akhadha anhum dan seterusnya ya. Jadi guru-guru beliau. Adik-adik kalau ingin melihat secara detail, kalau di video itu kan singkat ya. Bisa lihat langsung di muqaddimahnya. Nah, di sini juga madhab dan akidahnya itu ala madhabil Imam Zaid. Jadi Syiah Zaidiyah itu yang mendirikan adalah Zaid bin Ali Zainal Abidin ya. Makanya dinamakan Syiah Zaidiyah. Oke, coba kita lihat di contoh tafsirnya ya. Sebentar. Oke, ini masuk pada surah Al-Fatihah ya. Kita langsung masuk pada ayat pertama saja. Supaya kita lihat ya. Oke, coba kita langsung bismillah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa ahlul ilmi hal hiya ayatun mustaqillah fi awwali kulli surah. Gitu ya. Jadi ini saya ingin memberikan contoh bahwa beliau ini memang berusaha memadukan ya antara riwayat dan birra'yi. Antara biriwayah dan birra'yi. Oke, ini diawali dengan birra'yi dulu ya. Ini kan birra'yi. Jadi para ulama itu terjadi perbedaan pendapat mengenai status dari Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim ini apakah statusnya dia itu merupakan ayatun mustaqillah, ayat yang mandiri. Mandiri dalam artian ini di sini fi awwali kulli surah. Jadi dia mandiri di setiap awal surat. Jadi misalnya adik-adik baca jadi misalnya ketika adik-adik membaca surah Al-Fatihah misalnya ya, maka Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillah ayat yang kedua. Atau ketika adik-adik membaca surah Al-Baqarah, Bismillah ayat pertama, Alif Lam Mim ayat kedua, Dzalikal kitabul la raiba fih ayat yang ketiga dan seterusnya ya. Jadi pendapat yang pertama bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayatun mustaqillah gitu ya. Jadi dia ayat yang mandiri. Itu pendapat yang pertama. Au hiya ba'du ayah min awwali kulli surah. Pendapat yang kedua, Bismillah ini merupakan bagian daripada ayat di awal setiap surah. Jadi hanya sebagian saja ya. Artinya
dari 114 surah ini tidak semua ya itu menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu statusnya menjadi bagian daripada ayat di setiap awal surat. Kalau yang pertama kan semua surat itu ya Bismillah ayat pertama, kira-kira begitu ya. Nah kalau di pendapat yang kedua itu dari 114 ada sebagian, tapi memang tidak ditentukan surah apa saja ya. Di sini hanya menyebutkan sebagian saja yang kemudian Bismillah ini menjadi awal daripada surah tersebut. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, auhiya kadzalik fil Fatihah faqat duna ghairiha. Jadi pendapat yang ketiga bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah Al-Fatihah saja, tidak di selain surah Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillah ayat yang kedua itu untuk surah Al-Fatihah saja. Tetapi pendapat yang ketiga, au annaha laysat bi ayah fil jami', bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah bagian daripada ayat di semua surat gitu ya, fil jami'. Jadi ya Bismillah itu bukan bagian daripada ayat Al-Qur'an. Kira-kira begitu ya. Bukan bagian daripada ayat dalam awal surat semuanya ya. Oke, jadi status Bismillah di awal surat itu ada 4 pendapat ini ya. Nah ini kan berarti masih nalar ya, masih birra'yi. Tapi kemudian di sini disebutkan waqad ittafaqu ala annaha ba'du ayah fi suratin namli. Tetapi ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada ayat di surah An-Naml. Karena di surah An-Naml ada ya yang kisahnya Nabi Sulaiman itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, ini semua ulama sepakat bahwa bismillah itu bagian daripada ayat dalam surah An-Naml. Tapi kalau bismillah ini menjadi awal surat, ini yang masih terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan hanya Fatihah, ada yang mengatakan tidak semuanya dan seterusnya ya. Oke, kemudian beliau katakan menurut Qurra Mekah dan Kufah, ahli Qurra'iyah, ahli yang membaca gitu ya. Menurut Qurra Mekah dan Kufah mengatakan bahwa bi annaha ayatun minal Fatihah wa min kulli surah. Jadi menurut Qurra Mekah dan Kufah bahwa bismillah itu merupakan bagian daripada ayat dalam surah Al-Fatihah dan juga di semua surat. Begitu ya. Jadi kalau Al-Baqarah ya bismillah yang pertama, Alif Lam Mim ayat yang kedua gitu ya. Jadi kalau adik-adik misalnya mendapati ada mushaf yang ayatnya lebih banyak misalnya ya. Nah, ini mungkin jangan terlalu dini menghakimi wah ini mushaf ini nggak benar. Misalnya begitu ya, jangan. Coba kita lihat dulu. Khawatirnya bismillahnya dihitung ayat pertama, kira-kira begitu ya. Oke. Berbeda halnya dengan Qurra Mekah dan Kufah. Kalau Qurra Madinah, Basrah, dan Syam, itu mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu la minal Fatihah ya, falam yaj'aluha ayah, la minal Fatihah, wala min ghairiha minas suwar. Jadi Bismillah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah dan juga bukan bagian daripada selain surah Al-Fatihah gitu. Oke, ini kan berarti nalar ya. Ini aspek birra'i. Tapi kemudian dikuatkan dengan penafsiran birriwayah. Waqad akhraja Abu Dawud bi isnadin sahihin an Ibni Abbas anna Rasulullah dan seterusnya ya. Begitu juga ada hadis lagi wa akhrajahu Al-Hakim fil Mustadrak. Adik-adik kalau membaca Mustadrak ala Sahihain karya Hakim ini ya, ini tentu literatur Sunni ya. Ini literatur Sunni. Nah, ini menariknya. Tadi kan Aisyah Al-Khairun Nida mengatakan beliau kan belajar banyak kitab-kitab
atau literatur-literatur di luar mazhabnya. Nah, beliau tidak hanya belajar, tapi di dalam menafsirkan Al-Quran, itu beliau juga merujuk pada literatur Sunni. Di antaranya adalah Al-Mustadrak al-Sahihain, karya Hakim ini ya. Beliau menampilkan bahwa anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a al-basmalah fi awalil Fatihah fi shalah wa ghairiha ayah. Jadi Nabi Muhammad membaca Bismillah di awal surah Al-Fatihah di dalam sholat dan juga membaca Bismillah di selain surah Al-Fatihah di dalam sholat, gitu ya. Jadi ini beliau merujuk pada hadis yang ada di Mustadrak al-Sahihaini, gitu ya. Jadi hadis ini mendukung pendapatnya Qurra Mekah dan Kufah tentunya ya. Oke, hadis yang berikutnya juga ada lagi waqad akhraja an-Nasa'i fi sunanihi. Nah, ini juga beliau merujuk Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i itu juga literatur Sunni, gitu ya. Tapi beliau meskipun seorang Syiah merujuk kitab tafsir tersebut. Jadi kalau Aisyah Al-Khairunida bertanya karya apa yang moderat, ini salah satu karya yang moderat yang beliau suguhkan ya. Meskipun seorang Syiah, tapi juga merujuk pada literatur Sunni. Nanti coba kita lihat untuk fikihnya ya. Tadi juga Ananda Sahara menanyakan. Oke, ini juga masih pendapatnya Qurra Mekah dan Kufah ya, bahwa annahu shalla fajahara fi qiraatihi bil basmalah, gitu ya, bahwa Nabi Muhammad sholat dan mengeraskan bacaan bismillahnya ya. Ini menunjukkan bahwa bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah. Yang juga menurut Qurra Mekah dan Kufah. Bagaimana yang menurut Qurra Madinah, Basra dan Syam? Ada hadisnya enggak? Ada di bawah ya. Wahtajja man qala bi annahu la yajharu bil basmalah fi shalah bima fi sahihi Muslim. Nah, adapun hujjah atau dalil gitu ya. Yang berpendapat bahwa bismillah itu tidak perlu dibaca jahar, tidak perlu dibaca secara keras di dalam sholat karena bismillah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, itu juga sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi Muhammad mengawali sholat dengan takbir dan setelah itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di sini tidak disebutkan mengawalinya dengan bismillah. Jadi beliau mengawalinya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa bismillah tidak perlu dibaca jahar karena memang bismillah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Kira-kira begitu ya. Jadi ada hadisnya. Beliau melakukan analisa nalar itu berdasarkan, artinya beliau juga menampilkan aspek hadisnya. Ini yang tadi saya katakan, beliau secara konsisten berusaha untuk mengakomodir dua sumber biriwayah dan bidirayah. Oke, coba kita lihat lagi ya. Misalnya masih di surah Al-Fatihah, misalnya ya, coba kita lihat di ini misalnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, di sini beliau menjelaskan aspek qiraatnya. Qara'ahu al-jumhur bis-shad. Adik-adik dulu pas semester 2 belajar ilmu qiraat itu kan ketika membaca ihdinas siratal mustaqim di situ ada ragam qiraat. Bisa dibaca sirat, bisa dibaca sirat dan bisa dibaca zirat gitu ya, bizai. Nah, menariknya di sini ketika beliau menampilkan ada ragam qiraat, maka di sini di bawah itu beliau menampilkan hadisnya ya. Nih, waqad akhraja al-Hakim wa sahhahahu dan seterusnya ya. Ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ihdinas siratal mustaqim bis-shad. Gitu ya. Jadi ada hadisnya gitu. Kalau ada baca yang kita pelajari sebelumnya kan, misalnya ada Bahrul Muhit karya Abu Hayyan. Beliau menampilkan ragam qiraat tetapi tidak disertai dengan hadis.
Artinya perbedaan qiraat ini ada dalilnya loh. Artinya berdasarkan riwayah, kan begitu ya. Karena qiraat itu kan bukan ijtihad ya, tetapi memang dari Nabi. Makanya tauqifi ya. Dari Nabi artinya memang dari Allah langsung ya, adanya ragam qiraat. Oke, jadi ada hadisnya. Begitu juga yang dibaca dengan sin itu juga ada hadisnya. Wa akhraja Sa'id bin Mansur dan seterusnya ya. Annahu qara'a as-sirat bisin dengan menggunakan sin. Wa akhraja Ibnul Ambari ani bin Katsir annahu kana yaqra'u as-sirat bisin. Masih bisin ya. Tapi di sini wa akhraja aidan an Hamzah annahu kana yaqra'u az-zirat bizai. Oke, jadi beliau menampilkan qiraatnya, menampilkan hadisnya. Oke, coba kita lihat ini ya. Kita lihat apa? Untuk melihat ya. Tadi kan Aisyah Al-Khairun Nida itu menanyakan mana sih bentuk moderatnya? Kira-kira begitu ya. Oke, coba kita lihat wal hidayah ya. Karena ihdinas siratal mustaqim. Nah, beliau mengawali penafsirannya dengan ihdina dulu, al-hidayah. Wal hidayah qad yata'adzaru fi'luha bi nafsihi kama huna wa ka qawlihi wa hadainahun najdain, gitu ya. Jadi menurut beliau hidayah yakni petunjuk itu terkadang, saya katakan terkadang karena di sini ada apa? Qad. Huruf qad ini kalau ada di fiil mudhari' maka diartikan terkadang ya. Berbeda dengan ketika qad ada di fiil madhi. Beda ya, beda maknanya. Oke. Jadi hidayah itu menurut Asy-Syaukani ya, terkadang tidak bisa melakukan sendiri. Binafsihi, tidak bisa melakukan sendiri. Artinya begini, hidayah itu adik-adik untuk bisa mendapatkan hidayah, tentu ya tidak datang dengan sendirinya hidayah itu. Tentu harus ada usaha manusia gitu ya. Jadi orang ingin mendapatkan hidayah, tapi hanya tiduran saja, maka ya tidak akan mendapatkan hidayah. Kira-kira begitu ya. Maka hidayah itu menurut beliau terkadang harus ada sumbangsi usaha manusia karena tidak bisa melakukannya secara mandiri, secara sendiri gitu ya. Sebagaimana firman Allah wa hadainahun najdain. Ayat sebelumnya kan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain, begitu ya. Alam naj'al lahu 'ainain, apakah bukankah gitu ya, bukankah kami telah memberikan kedua mata gitu ya, walisana wa syafatain, bukankah kita juga, maksudnya Allah ya, bukankah Allah juga sudah memberikan lisan dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan Allah juga sudah mengarahkan mereka kepada dua jalan, yakni ada jalan kejahatan, ada jalan kebaikan, gitu ya. Nah, orang tersebut mendapatkan hidayah, yang hidayah ini kemudian mengarahkan dia kepada kebaikan, tentu dia tidak bisa datang sendiri, gitu ya. Kan Allah sudah ngasih mata, gitu ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Ya, mata itu cobalah melihat seluruh alam semesta, yang kemudian akhirnya dengan melihat alam semesta sampai kepada Tuhan, gitu ya. Maka di situ hidayah. Atau dengan mata kita bisa membaca banyak kitab-kitab, literatur yang kemudian akhirnya kita mendapatkan hidayah. Artinya apa? Hidayah itu harus dicari, gitu ya. Hidayah itu harus dijemput. Nah, di sini beliau katakan kan hidayah terkadang tidak bisa melakukannya sendiri. Artinya ya harus ada usaha manusia untuk mendapatkan hidayah tersebut, gitu ya. Sementara waqad yata'adda bi ila qaulihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Dan terkadang juga hidayah itu datang dengan sendirinya, gitu ya.
Seperti dalam firman Allah, ijtabahu wa hadahu ila syiratim mustaqim, bahwa Allah memilihnya. Ini pas saya cek itu nyanyi ini kepada Nabi Ibrahim ya. Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai rasul, ini kan berarti hak prerogatif Allah ya. Dan juga Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim kepada jalan yang lurus. Artinya hidayah ini memang hak prerogatif Allah yang diberikan kepada manusia tertentu gitu ya, yang dikehendaki oleh Allah tentunya. Artinya apa? Melihat dari penafsiran beliau ini menunjukkan bahwa hidayah itu terkadang memang harus diimbangi dengan usaha kita. Kita ingin mendapatkan hidayah, tapi jangan hanya duduk saja gitu ya. Jangan hanya tidur saja. Kita harus ada usaha untuk sampai pada mendapatkan hidayah tersebut. Tapi terkadang juga hidayah itu murni pemberian Allah. Tentu Allah memberikannya kan kepada orang-orang tertentu saja gitu ya, yang memang dikehendaki oleh Allah seperti Nabi Ibrahim ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini Aisyah ya dan juga teman-teman ya, pendapat beliau ini seperti Sunni. Artinya apa? Jadi begini, Syiah itu kalau berbicara aliran kalam itu seperti Mu'tazilah. Oke ya. Jadi Syiah itu tidak punya aliran kalam sendiri. Jadi pandangan Syiah terhadap ayat-ayat kalam, ayat-ayat teologi, itu pandangannya seperti Mu'tazilah. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi orang Syiah itu memahami ayat-ayat kalam, itu pandangannya seperti Mu'tazilah. Nah, kalau kita melihat pandangan Mu'tazilah, mereka mengatakan dengan prinsip al-adlnya ya, kan ada usulul khamsah. Prinsip al-adlnya itu di Mu'tazilah bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia. Gitu ya. Jadi perbuatan manusia itu mutlak ciptaan manusia, tidak ada sumbangsih Allah. Nah, ini tentu tidak sama dengan penafsiran beliau ini. Beliau kan katakan hidayah itu memang di sisi lain harus dijemput oleh manusia, artinya harus ada usaha manusia, tapi di sisi lain hidayah itu juga Allah yang memberikan, begitu ya. Jadi kan di sini tidak seperti Mu'tazilah. Kalau Sunni juga seperti ini pandangannya. Jadi perbuatan manusia itu tidak mutlak diciptakan oleh manusia gitu ya. Tapi perbuatan manusia ini juga ada sumbangsih Allah gitu ya. Yang menggerakkan tangan kita siapa kan begitu ya? Tentu Allah. Tetapi tangan ini mau dipakai untuk apa saja, ini yang ada sumbangsih manusia. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat penafsiran hidayah ini, beliau seperti Sunni. Maka tadi ketika Aisyah Al-Khairunida menanyakan karya beliau yang moderat mana di antaranya? Tafsir ini yang menjadi karya moderatnya ya, di antara karya moderatnya. Karena beliau meskipun seorang Syiah, tapi beliau mau membaca literatur di luar Syiah gitu ya. Yang kemudian akhirnya membuat beliau lebih bijak ya, lebih bijak di dalam membaca sebuah teks di antaranya ya, teks Al-Qur'an. Ini yang kemudian harus dicontoh ya oleh adik-adik semua. Jadi jangan kemudian kita baru membaca satu literatur kitab, kemudian kalau ada yang berbeda dengan kita, langsung kita katakan, oh itu salah, ini salah, itu salah. Jangan dulu, karena yang kita baca baru satu gitu ya. Sementara ulama-ulama kita pun ketika menafsirkan atau ketika memahami berbagai ilmu pengetahuan itu seringkali terjadi perbedaan pendapat. Gitu ya. Makanya pernah itu dulu yang cukup ramai ketika Gus Miftah misalnya berkhutbah di gereja, itu kan cukup ramai ya. Nah, memang kalau Asy-Syafi'i tidak membolehkan kita masuk gereja. Tapi coba kita lihat mazhab di luar Syafi'i gitu ya. Mereka membolehkan kita masuk ke gereja. Tentunya bukan untuk menyembahnya, bukan ya, tapi mungkin ada niat-niat yang baik ketika dia masuk ke dalam gereja. Kira-kira begitu ya. Jadi biasanya dengan kita banyak membaca literatur, maka kita akan semakin bijak di dalam merespon problem-problem yang terjadi di masyarakat. Begitu ya. Begitu juga yang dilakukan oleh
siapa? Asy-Syaukani. Begitu ya Aisyah ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Kemudian saya lanjut pada Ananda Sahara ya. Coba kita lihat begini. Jadi kalau aliran kalam, maksudnya ayat-ayat kalam, Syiah itu seperti Mu'tazilah gitu ya. Tapi kalau fikih Syiah itu ada sendiri. Misalnya tentang nikah kontrak. Orang Syiah itu menghalalkan nikah kontrak ya. Coba kita lihat ayat tentang nikah kontrak ya. Ayat tentang nikah kontrak itu apa, Dek? Di awal surah Al-Baqarah ya. Ini kan Al-Fatihah sampai An-Nisa ya. Coba kita lihat yang agak terakhir ya. Ini masih ayat ke-19 ya. Ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Berarti ini akhir juz 4 ya. Coba kita lihat yang awal juz 5. Hurrimat alaikum masih juz 4 ya. Oh ini nih, ayat ke-24 ya. Wal muhsanatu minan nisa dan seterusnya. Nah, di sini ada penggalan ayat famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah gitu ya. Penggalan ayat inilah yang kemudian oleh orang Syiah dipahami bahwa nikah kontrak itu hukumnya boleh, gitu ya. Nikah kontrak itu hukumnya boleh. Jadi misalnya ada seorang laki-laki ya, aku mau nggak aku nikahi kamu, tapi hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Jadi dikontrak selama 2 tahun saja, atau dikontrak hanya setahun saja, atau saya asal dari Arab Saudi misalnya begitu ya. Tapi saya ada tugas nih di Indonesia. Cukup lama di Indonesia ya, hampir 6 bulanan. Nah, 6 bulanan tanpa ada kebutuhan secara biologis ya, dalam artian melakukan hubungan. Mungkin untuk Arab Saudi, orang-orang Arab Saudi mungkin terlalu berat, mungkin begitu ya. Yang kemudian dia akhirnya melakukan nikah kontrak, misalnya begitu ya. Jadi kebutuhan biologisnya tetap terpenuhi, misalnya begitu ya. Nah, orang-orang Syiah itu nikah kontrak diperbolehkan karena apa? Mereka memahami penggalan ayat ini. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Jadi kalau tadi Qutratun Nada menanyakan untuk kalau aliran kalamnya tetap seperti Sunni ya, jadi beliau itu moderat. Meskipun seorang Syiah, tapi ketika berbicara ayat kalam seperti tadi ya, ihdinas syiratal mustaqim, itu beliau menafsirkannya seperti ajaran orang Sunni ya, bukan seperti ajaran orang Mu'tazilah. Nah, kalau berbicara fikihnya, apakah fikihnya Syiah gitu ya? Nah, coba kita lihat ya, penafsiran famastamta'tum bihi minhunna. Sebentar. Ini masih hurrimat alaikum ya. Ini juga hurrimat alaikum. Nah, ini nih. Qauluhu famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Ini kalau saya terjemahkan, famastamta'tum bihi, apabila kalian laki-laki ya, apabila kalian laki-laki telah beristimta. Beristimta itu bersenang-senang. Bersenang-senang itu maksudnya adalah berhubungan ya, berhubungan suami istri. Maka apabila kalian telah beristimta minhunna terhadap perempuan di antara mereka, maka fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah mahar mereka gitu ya. Jadi memang di Al-Qur'an itu yang diperintahkan memberikan mahar itu adalah laki-laki gitu ya. Oke, di sini karena yang tadi saya sampaikan di video ya, bahwa beliau juga intens mengkaji bahasa, beliau diskusikan dulu ini adalah ma di sini fama. Ma di sini adalah ma mausul tapi bermakna syarat. Tentu kalau ada syarat ada jawabnya gitu ya. Wal fa fi qaulihi, sementara fa di sini tentu jawab syarat ya, makna syarat.
Oke, kita coba langsung melihat bawahnya ya. Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi ma'nal ayah. Jadi para ulama itu berbeda pendapat di dalam memaknai ayat famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Al-makna faman tafa'tum. Jadi famastamta'tum, istamta'tum itu diartikan intafa'tum, mengambil manfaat gitu ya. Wa taladzadztum dan apa? Menikmati ya, menikmatinya dengan apa? Bil jima' minan nisa. Bin nikah syar'i tentunya ya. Jadi harus berlandaskan nikah yang sesuai dengan syariat gitu ya. Maka fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah mahar kepada mereka gitu ya. Ay muhurahunna. Oke, coba kita lihat. Waqala al-jumhur, menurut mayoritas ulama, innal murad, sesungguhnya pemahaman ayat famastamta'tum ya. Bihadhil ayah itu adalah nikah mut'ah. Jadi menurut beliau, mayoritas ulama itu memahami famastamta'tum itu adalah nikah kontrak gitu ya. Dan pemahaman mayoritas ulama ini dikuatkan wa yu'ayyidu dzalik qira'atu Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas. Jadi yang memahami, mayoritas ulama memahami famastamta'tum itu adalah nikah mut'ah, ini juga dikuatkan qiraatnya Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Abbas. Qiraatnya apa? Famastamta'tum bihi minhunna. Nah, di sini ada tambahan ila ajalin musamma. Nah, kalau ila ajalin musamma ini kan gini kalau saya terjemahkan ya. Maka apabila kalian telah beristinta, telah menikmati, telah melakukan hubungan terhadap perempuan di antara mereka, ila ajalin musamma, sampai pada waktu tertentu. Nah ini, jadi ada qiraat yang kemudian ada ila ajalin musamma, inilah yang menguatkan bahwa famastamta'tum itu yang dimaksud adalah nikah mut'ah. Oke ya. Tapi di sini kita lihat ya, summanaha. Nah ini kalau tadi siapa? Ananda Sahara menanyakan fikihnya, apakah fikih Syiah? Kalau kita lihat beliau melarang kontrak. Summanaha anha an-nabiyyu. Tapi kemudian Nabi Muhammad melarang nikah kontrak. Jadi meskipun beliau beraliran Syiah, tapi beliau tetap melarang nikah kontrak gitu ya. Nah, di sini beliau bahwa Nabi Muhammad sudah melarang nikah kontrak sebagaimana dalam hadis gitu ya. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ah gitu ya. Kapan Nabi melarang nikah mut'ah? Yauma Khaibar, pada saat perang Khaibar. Oke ya. Wa huwa fis sahihaini. Hadis ini itu ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau Ananda Sahara menanyakan fikihnya apa? Fikih beliau meskipun seorang Syiah, tapi beliau pandangannya seperti Sunni. Kenapa Sunni? Karena beliau merujuk pada literatur yang biasa dipakai Sunni gitu ya. Ya ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau tadi Aisyah Kharunida juga menanyakan apakah apa karya beliau yang moderat, ya ini gitu ya. Karena meskipun Syiah tapi merujuk pada literatur Sunni. Hadis yang lain juga di dalam Sahih Muslim, wa fi Sahih Muslim, menurut di dalam kitab Sahih Muslim ini juga ya, annahu qala, bahwa Nabi Muhammad itu berkata pada saat Yauma Fathu Mekkah. Yauma Fathi Mekkah. Jadi pada hari Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Apa Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, gitu ya. Wahai manusia. Mana intinya? Oh di sini ya. Wallahu qad harrama dzalik ila yaumil qiyamah. Jadi wahai manusia, bahwa aku telah mengizinkan kalian ya
Untuk apa? Fil istimta minan nisa. Jadi wahai manusia, aku telah mengizinkan kalian untuk apa? Dalam melakukan nikah kontrak gitu ya. Tetapi wallahu qad harrama dzalik ila yaumil qiyamah. Demi Allah, Allah telah mengharamkan, betul-betul telah mengharamkan. Jadi kalau qad masuk kepada fi'il madhi itu berbeda dengan qad kalau masuk pada fi'il mudhari artinya ya. Jadi demi Allah, Allah betul-betul telah mengharamkan nikah kontrak sampai ila yaumil qiyamah. Gitu ya. Wa fi lafzi li Muslim anna dzalika kana fi hujjatil wada'. Jadi ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain ya, di Sahih Muslim juga, bahwa Nabi mengatakan seperti itu pada saat haji wada. Oke ya, jadi ini menunjukkan bahwa beliau ini meskipun seorang Syiah, tapi di dalam menafsirkan ayat kalam tidak seperti Mu'tazilah, karena Syiah itu ketika memahami ayat-ayat kalam itu sesuai dengan pandangan Mu'tazilah. Tapi ini tidak dilakukan oleh Asy-Syaukani gitu ya, seperti Sunni. Begitu juga dalam fikihnya, tidak seperti pandangan orang-orang Syiah pada umumnya. Beliau seperti Sunni. Jadi karya inilah yang kemudian sangat diterima oleh kalangan orang-orang Sunni ya, karena memang pandangan beliau sama dengan pandangan Sunni meskipun seorang Syiah. Jadi ini yang perlu dicontoh oleh kita semua ya. Jadi jangan cukup membaca satu literatur, tapi kita boleh membaca literatur di luar mazhab Syafi'i misalnya. Itu akan menambah kekayaan kita ya, kekayaan ilmu pengetahuan kita sehingga kita bisa bijak di dalam merespon atau menghadapi problematika kehidupan tentunya ya. Oke, itu untuk respon Aisyah sama Ananda Sahara ya. Kalau pertanyaannya Devi, mohon maaf. Ya betul, pertanyaannya Devi, apakah ada perbedaan? Iya tentu. Nanti adik-adik kalau pas belajar tafsir kontemporer, nanti ada tafsir Toba-Tobai karya tafsir Al-Mizan, mohon maaf. Tafsir Al-Mizan karya Toba-Tobai, memang syiahnya lebih kepada syiah imamiyah ya. Jadi ketika menafsirkan ayat ini, karena yang beliau rujuk itu bukanlah Sahih Bukhari Muslim gitu ya. Jadi orang Syiah itu punya hadis sendiri, punya rujukan literatur hadis sendiri, namanya Al-Kafi. Al-Kafi ya. Jadi Al-Kafi itu kitab hadis sahih menurut orang Syiah. Nah, Imam Toba-Tobai itu merujuk pada Al-Kafi itu yang kemudian di dalam menafsirkan famastamta'tum bihi minhunna, nanti insya Allah di kontemporer ada ya tafsir Toba-Tobai, ya ini tafsir Al-Mizan ya. Itu ketika menafsirkan ayat yang sama-sama Syiah nih, gitu ya. Tapi yang satu mengharamkan, nah kalau Toba-Tobai lebih kepada membolehkan, karena memang ada beliau dikuatkan dengan analisa nalar dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait yang diambil dari kitab Al-Kafi. Jadi memang itu tadi ya, terkadang beda ya, Syiah pun juga banyak kelompok-kelompoknya ya, ada Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu yang paling ekstrim ya. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali sempalan-sempalan dari Syiah itu sendiri. Nggak jauh-jauh dari Syiah ya, Sunni saja juga banyak sekali kelompoknya. Dalam konteks di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah, dan lain sebagainya ya. Tapi mereka semua adalah Sunni. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan dari Ananda, Aisyah, Devi, dan Ana. Sudah terjawab semua ya? Ada lagi, Dek? Atau cukup? Cukup lelah? Cukup ngantuk? Nanti insya Allah kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Karena kita baru libur
kalau di kalender akademik kan baru tanggal 25 ya, 25 April. Jadi kita masih masuk 1 kali. Nanti setelah itu kita libur. Setelah libur pertengahan Mei kalau nggak salah masuk lagi sekali. Habis itu langsung minggu tekun ya. Setelah itu langsung UAS. Oke, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat, keluarga juga selalu sehat, selalu semangat ya. Semangat melakukan hal-hal kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Selamat.